artikel yang sudah sangat lama, tetapi ini menjadi ini menjadi artikel yang kalau bicara tentang artikel dasar, ini adalah tokoh yang menciptakan teorinya seperti itu. Mari kita lihat yang pertama ya. Pertama ini saya mau menjelaskan kepada kalian, ketika kita bicara tentang teori itu, di sini kita akan bisa lihat ya. Di dalam konsep ini, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya level makro, ada yang namanya level mikro. Jadi teori itu pada dasarnya itu memiliki dua level. Ketika kita bicara strategik, bicara akuisisi, bicara tentang organisasi secara besar, maka kita bicara penelitian pada level makro. Ketika kita bicara penelitian pada level yang lebih rendah, perilaku karyawan, motivasi kerja karyawan, perencanaan karir, perilaku konsumen, penanaman modal preferensi individu untuk dia membeli saham, itu semua bicara pada level mikro ya. Jadi ketika kalian nanti meneliti, kalian sudah paham saya meneliti pada level mana, makro atau mikro seperti itu. Karena teorinya juga berbeda. Nanti ada teori-teori yang akan digunakan ketika bicara pada level makro. Lalu pertanyaannya kalau tim itu pada level mana, Bu? Gitu ya. Dia kan tidak organisasi, tidak juga perilaku karyawan atau perilaku individu. Nah, ini disebut nanti levelnya meso ya. Jadi dia di tengah. Jadi dalam konsep itu dibuat itu level meso. Kalau saya pribadi menyarankan kalau kalian hanya S1, menelitilah pada level mikro saja. Tidak usah pada level makro. Kenapa? Karena mengambil datanya juga lebih gampang. Ketika bicara level makro, misalnya bicara tentang perilaku CEO di dalam menentukan budaya organisasi. Kalian kan harus mencari CEO. Itu kan susah untuk menemukan mereka. Mendapat aksesnya itu kan susah. Seperti itu. Tetapi kalau level mikro, itu bicaranya itu adalah individual, perilaku konsumen, pola pembelian, motivasi kerja, preferensi terhadap resiko individu. Nah, ini semua levelnya mikro, jadi kalian bisa. Kecuali nanti kalian bicaranya itu finance, konsentrasinya finance, dan datanya itu sekunder ya. Mungkin penelitian level makro itu memungkinkan bagi kalian karena hanya mengambil data dan biasanya untuk data-data organisasi, data-data keuangan itu kan kita hanya tinggal bisa ke Bursa Efek, bisa ke Bank Indonesia. Ya paling tidak dianya kalau kita tidak dapat data yang gratis berbayar, hanya seperti itu restriksinya ya. Constraint-nya hanya seperti itu. Nah ini gambaran besar ya kalau kita bicara teori organisasi ya. Jadi dia ada yang di makro, nanti makro itu nanti ada bicara tentang lingkungan, bicara tentang strategik, bicara tentang politik, adaptasi organisasi, itu bicaranya pada level makro semuanya itu. Lalu ini level mikronya ya. Mari kita masuk konsep-konsep yang bicara pada level makro ya. Ini adalah teori-teori besar ya. Kalau misalnya kalian di metode penelitian ada dosen misalnya mengatakan apa itu grand teorinya gitu. Grand teorinya mana gitu. Ini teori-teori yang saya cantumkan adalah teori-teori induk ya. Teori yang sangat mendasar yang menghasilkan beberapa perspektif atau pandangan lainnya dan menghasilkan variabel ya. Mari kita ambil pertama itu pada level makro, strategic choice theory ya. Strategic choice theory ini itu Child yang mendevelop. Kalian bisa baca artikelnya lebih ini. Di sini dia bicara tentang struktur organisasi dan desain organisasi. Jadi kalau nanti kalian ada penelitian yang membahas tentang struktur mekanistik, struktur organik,
lalu hubungannya ke strategik organisasi, maka teori ini menjadi dasarnya. Ketika nanti bicara tentang budaya organisasi dengan strategik organisasi yang inline atau yang memiliki kemampuan mendukung untuk efektif, maka dia bicara dari strategic choice theory ya. Nah, di sini itu teori ini menyatakan ada poin-poin besarnya. Dalam teori ini dia menyatakan bahwa organisasi itu bisa mendesain strukturnya. Jadi kalau saya mau mendesain mekanistik yang sangat kaku dengan organik yang sangat fleksibel, teori ini menyatakan bisa aja organisasi melakukan itu. Tetapi kemampuan organisasi memilih itu dibatasin oleh lingkungan. Jadi di sini dia mengatakan bahwa lingkungan itu memiliki kuasa untuk mengontrol organisasi. Jadi meskipun saya bisa memilih saya nggak suka nih struktur yang mekanistik karena karyawan saya karyawan generasi Z gitu seperti itu. Lalu bisnis saya itu bisnis yang sangat fluid ya, sangat dinamis gitu. Jadi kayaknya menurut saya nggak cocok struktur yang mekanistik. Seperti itu misalnya. Saya misalnya foundernya. Lalu Child ini mengatakan ya boleh-boleh aja, tetapi kamu itu harus menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau misalnya kamu mau melakukan struktur organisasi seperti itu, maka kamu harus mencari lingkungan yang mendukungnya. Nanti lingkungannya itu apa? Lingkungan itu bisa area bermain organisasi. Misalnya saya itu areanya digital atau konvensional bisnisnya. Nah, kalau saya seperti itu, maka harusnya saya akan memilih area tempat saya bermain itu adalah e-commerce atau digital bisnis seperti itu. Nah, ketika bicara tentang strategic choice, ini ada 3 isu utama di dalam teori ini ya. Ada yang dikatakan role of agency and choice in organizational analysis. Nah, di sini itu role of agency itu siapa agensinya? Agensinya ini adalah top management, CEO-nya tersebut gitu. Bagaimana CEO ini memiliki kemampuan, capability untuk melakukan analisis terhadap lingkungan organisasi. Ketika dia memutuskan, saya menggunakan strategic low cost seperti itu. Lalu dia katakan saya mau bermain di lingkungan digital company seperti itu. Maka saya harus cari lagi, kira-kira struktur organisasi saya seperti apa yang bisa cocok gitu. Apakah memang organik ini yang paling cocok? Nah, ini kemampuan agensi, kemampuan daripada CEO, top management ini sangat menentukan keberhasilan organisasi. Ini yang diangkat. Jadi kalau ada penelitian yang menggunakan dasar teori strategic choice, apa aja sih Bu gitu? Pertanyaannya apa aja ide-ide penelitian ketika menggunakan strategic choice theory dan mengangkat isu yang pertama? Bisa misalnya CEO personality type ya. Jadi pengaruh daripada kepribadian CEO di dalam memutuskan struktur organisasi. Atau misalnya lagi kompetensi daripada CEO. Kompetensi-kompetensi apa yang paling berpengaruh ketika CEO melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal di dalam proses mendesain struktur organisasi. Nah, ini isu besarnya gitu. Itu topik-topik penelitiannya yang bisa untuk kategori ini. Lalu di sini ada the nature of organizational environmental ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa strategic choice ini menyatakan bahwa lingkungan itu punya power. Tetapi powernya lingkungan itu juga terbatas. Maksudnya adalah ketika lingkungan ini tidak fit dengan organisasi, saya bisa pilih pindah ke lingkungan mana. Saya ambil contoh misalnya. Saya founder, saya CEO dari organisasi. Saya orang yang konvensional. Saya tidak begitu prefer dengan persaingan yang sangat agresif di dalam bisnis. Saya bukan mencari strategik
Saya tidak memiliki visi menjadi market leader. Saya hanya mau stabil aja kondisi lingkungan bisnis saya. Lalu saya itu preferensinya suka di dalam transportasi. Saya mau memilih untuk taksi. Tapi saya tidak mau bersaing di taksi online misalnya. Karena taksi online ini sangat kompetitif persaingannya. Dan ini tidak cocok dengan saya. Sekarang ketika dikatakan lingkungan memiliki kekuasaan, memiliki power, lalu saya katakan misalnya, oh berarti saya nggak bisa dong bermain di taksi online, bermain di bisnis taksi tetapi tidak taksi online. Bisa aja. Saya hanya tinggal memilih area bermain saya. Saya lihat nih, analisis lingkungan Indonesia, lingkungan bisnis. Daerah-daerah mana yang masih belum masuk nih taksi online? Saya ambil contohnya misalnya Kalimantan. Atau daerah-daerah lainnya seperti itu. Ya sudah, saya memilih desain organisasi saya, tempat saya bermain di lingkungan yang dianya itu tidak kompetitif untuk taksi online. Nah, ini yang dikatakan di sini tadi, the nature of organizational environmental. Kalau mau meneliti tentang topik yang seperti saya katakan tadi, maka dasar teorinya bisa menggunakan ini tadi gitu. Misalnya pertanyaannya, apakah lingkungan organisasi itu benar-benar memiliki power atau role of agency ini yang sebenarnya memiliki power lebih besar, maka kalian bisa melakukan penelitian itu gitu. Itu topiknya bisa seperti itu dengan menggunakan ini. The relationship between organizational agents and environmental. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Gimana role daripada agents atau CEO ini dan juga analisis terhadap kemampuan environmental. Jadi bisa melakukan eksplorasi penelitian itu. Kembali lagi, teori yang kedua yang paling penting kalian juga pahami adalah kontingensi teori ya. Kontingensi teori ini sebenarnya levelnya itu adalah makro ya. Tetapi kemudian ada banyak penelitian-penelitian mikro itu yang menggunakan teori ini. Contohnya itu motivasi. Jadi nanti kepemimpinan. Teori motivasi kerja itu ada yang dikatakan itu adalah memotivasi karyawan dengan kondisi tertentu ya. Jadi kontingensi teori yang dipakai. Jadi kalau kalian mau meneliti pada topik-topik yang memang dianya itu kontingen ya. Kontingen itu adalah ketika kalian mau melakukan penelitian dampak sesuatu pada saat kondisi seperti ini gitu. Maka kontingensi teori itu bisa kalian pakai. Di sini apa sih isi besar daripada teori ini gitu ya. Kontingensi teori itu mengatakan bahwa struktur ini dia bisa bicara struktur, bisa juga bicara kepemimpinan seperti itu. Semuanya itu intinya adalah segala sesuatu itu tidak bisa best practice, itu intinya. Kalau misalnya kita lihat ya, saya melihat ada perusahaan manufaktur, strategiknya itu adalah low cost. Ternyata dia berhasil menjadi market leader seperti itu. Lalu saya melihat perusahaan saya market leader, perusahaan saya itu manufaktur. Saya itu low cost. Saya nyontek deh gitu. Perusahaan yang di sebelah itu, saya contoh strukturnya. Saya contoh gaya kepemimpinannya. Saya contoh kebijakannya. Teori ini menyatakan itu nggak bisa gitu. Best practice itu tidak selamanya itu yang terbaik gitu loh. Karena best practice di organisasi lain belum tentu best practice di tempat kita. Karena ada faktor-faktor kontingen, faktor kondisi tertentu yang dianya itu ya identik dengan organisasi itu gitu loh. Contohnya apa gitu ya. Saya ambil contoh nih ya, tadi kembali saya ambil itu perusahaan manufaktur low cost. Di perusahaan sebelah itu foundernya dari awal pendiriannya itu adalah kuat, kental dengan budaya Jawa. Sementara di tempat saya yang mau saya desain ini, itu banyak campuran. Foundernya itu, filosofi organisasi, lalu cara organisasi melihat, itu tuh banyak campuran daripada pemikiran, banyak campuran daripada budaya yang di situ.
Kita ambil contoh misalnya CEO-nya itu orang Makassar. Lalu direkturnya itu misalnya orang Batak. Lalu yang lainnya itu adalah Chinese. Lalu organisasinya ini kental dengan budaya yang dia itu mix seperti itu. Ketika saya mencontoh, mengcopy struktur dari yang lain itu belum tentu fit gitu. Nah, pesan yang mau disampaikan dari teori kontingensi adalah best practice itu tidak selamanya yang terbaik gitu loh. Baik ketika kalian mencontoh daripada struktur, baik ketika mencontoh daripada budaya atau kebijakan, maka lihat lagi apa sih faktor-faktor yang secara spesifik dengan perusahaan kita gitu. Kita ambil contoh lagi misalnya, perusahaan sebelah itu yang mau kita jadikan best practice, siklus bisnisnya itu loh sudah pada level yang mature gitu loh. Kita itu baru pada level yang baru startup gitu loh. Sudah pasti itu nggak bisa dicontoh semuanya gitu. Ini yang disampaikan kontingensi. Tapi dia bisa juga dipakai untuk penelitian mikro, seperti yang saya katakan tadi. Motivasi misalnya, gaya kepemimpinan. Apakah gaya kepemimpinan transformational leadership selalu yang terbaik? Belum tentu gitu loh. Lihat dulu karyawanmu. Karyawanmu itu pada level pendidikan apa, tipe generasi seperti apa, tipe pekerjanya seperti apa. Nah, itu adalah ide-ide penelitian yang bisa dieksplorasi ya dengan menggunakan konsep menggunakan teori kontingensi seperti itu. Ini kontingensi teori itu secara khususnya dikatakan lihatlah faktor kontingensi di organisasi. Agency teori. Nah, agency teori ini teori dasar yang paling banyak dipakai oleh penelitian keuangan. Jadi teori agency kembali lagi ketika kita bicara agency, siapa sih agency gitu ya? Agency itu di dalam konsep organisasi adalah top management. Bisa CEO, bisa presiden direktur, bisa direktur. Orang-orang yang punya kapasitas untuk memutuskan sesuatu yang penting bagi organisasi. Apa sih konsepnya gitu? Agency teori itu membahas ada dua aktor ya. Jadi kalian harus paham. Ada prinsipal di sini. Prinsipal itu siapa? Pemilik organisasi. Lalu yang kedua itu adalah agent. Agentnya ini adalah orang yang dipercaya oleh pemilik organisasi untuk mengelola organisasi. Saya punya modal, saya punya uang, saya punya capital. Saya mau bangun organisasi. Tapi saya tidak menjalankan organisasi. Maka mandat dari saya dieksekusi oleh agent ini tadi. Jadi nanti ketika kalian meneliti tentang asymmetric information ya, informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agent, maka ini bisa menggunakan teori ini. Konsep awalnya agency teori itu adalah prinsipal dengan agent. Jadi yang tadi itu pendiri organisasi dengan yang mengeksekusi. Tetapi teori ini kemudian berkembang di dalam penggunaannya. Bukan hanya pada level yang makro tadi, tetapi bisa juga pada level mikro ya. Penggunaan teori agency ini tadi. Nah, ini adalah agency. Kalian melihat dua pihak, dua aktor. Pemberi perintah dan pelaksana perintah. Pemberi perintah di dalam hal ini ketika melakukan penelitian pada level mikro adalah bisa pada pimpinan, penerima perintah itu adalah bawahan. Jadi bisa antara supervisor dengan subordinate. Maka teori ini bisa dipakai pada dua level tadi. Tetapi kembali saya katakan, teori ini banyak dipakai oleh penelitian keuangan. Nanti yang meneliti di keuangan bisa lihat, agency teori ini adalah sudah kayak kitab suci penelitian keuangan ini. Lalu yang kedua itu adalah penelitian strategik. Agency teori ini banyak digunakan di penelitian strategik. Karena apa? Karena nanti di sini biar pada teori ini menyatakan bahwa
Pada dasarnya itu, orang itu bersifat self-interest ya. Jadi dikatakan orang itu pada dasarnya itu fokus terhadap kepentingan diri sendiri. Baik prinsipal maupun agent, itu sama-sama hanya mementingkan, memaksimumkan kepuasan saya. Karena ada asumsi ini, maka masing-masing berusaha untuk mencari keuntungan. Sehingga timbul yang namanya perilaku tidak etis ya. Lalu di sini ada bounded rationality. Masing-masing orang memiliki keterbatasan. Keterbatasan di dalam kompetensi, di dalam kognitif, di dalam waktu, di dalam resources. Sehingga ketika saya mendapat informasi, baik prinsipal mendapat informasi dari agent, maupun agent mendapat informasi dari prinsipal, saya nggak bisa benar-benar memvalidasi informasi ini. Sehingga ada peluang saya mendapat informasi yang dibohongin, atau ada peluang informasi yang ditutup. Nah, ketika saya tahu bahwa saya ada peluang untuk dimanipulasi, maka saya melakukan manipulasi duluan. Nah, itu dia konsepnya ya. Lalu di sini ada risk avoider ya. Baik prinsipal maupun agent, kedua belah pihak itu memiliki sifat yang menghindarin resiko. Ya, itu tadi saya katakan. Kalau saya ada peluang untuk dimanipulasi, supaya saya tidak mendapatkan resiko ini, saya membuat rencana duluan untuk menutup diri saya, seperti itu. Lalu di sini informasi asimetris ya. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama memiliki peluang untuk informasi yang tidak stabil. Bukan tidak stabil, karena internet saya tidak stabil, saya bilang tidak stabil. Memiliki peluang untuk informasi yang dianya itu tidak sama ya. Lalu di sini informasi sebagai akomodasi ya, komoditas. Jadi informasi itu sangat penting. Ini adalah konsep ini ya. Kembali lagi, ketika bicara agency teori, ini coverage-nya itu adalah kalau mau meneliti pertama strategik organisasi, maka teori ini bisa menjadi landasan teorinya. Ketika bicara tentang perilaku unethical daripada CEO top management di dalam reward system, maka teori ini bisa menggunakan landasan teorinya. Keuangan, penelitian keuangan. Resource dependence theory ini kembali lagi pada level yang namanya itu makro ya. Kalau ini beneran makro, tidak bisa dipakai untuk mikro. Jadi penelitian ini bicara tentang strategik organisasi. Bisa strategik organisasi, bisa tentang strategik SDM ya. Jadi dia bicaranya itu pada level strategik ya. Jadi teori ini mau menganalisis power ya, jadi ketergantungannya. Ketergantungan antara pertama itu, kenapa bisa satu organisasi itu sangat tergantung dengan organisasi lain? Nah, karena organisasi lain itu memiliki power lebih besar gitu. Ini bicara tentang di sini. Di sini dikatakan ketika organisasi itu sukses, caranya adalah memaksimumkan kekuasaan atas organisasi lain. Jadi di sini itu adalah ketika ada yang namanya joint venture dan segala hal seperti itu. Kita sering bertanya ya, kenapa organisasi yang besar itu mau sih dianya itu melakukan joint venture dengan organisasi yang kecil? Ya dia ingin memaksimumkan powernya gitu. Jadi misalnya kita katakan seperti itu. Jadi intinya teori ini bicara tentang memaksimumkan kekuasaan. Kalau dikatakan apakah bisa ini dipakai untuk di level perilaku individual? Ini hanya bisa individual, tetapi dia pada level manager. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan lihat ada unit analysis dan ada level analysis ya. Jadi misalnya power daripada department kepada misalnya power department marketing dengan power department manufaktur seperti itu. Bagaimana cara memaksimumkan power dari satu departemen atas departemen lain? Nah, teori ini bisa dipakai gitu loh. Misal nih ya, saya ambil contoh untuk perusahaan manufaktur. Ketika kita bicara perusahaan manufaktur, departemen mana sih yang powernya lebih besar? Saya bisa katakan langsung, departemen produksi. Departemen marketing itu powernya powerless gitu. Karena apa? Karena organisasi ini, manufaktur, dianya tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada proses produksi. Ketika orang produksi melakukan demonstrasi, mogok kerja,
Tidak ada yang diproduksi seperti itu. Nah, ketika orang manufaktur memiliki power yang lebih besar, di dalam kebijakan-kebijakan organisasi pasti akan banyak dipengaruhi oleh production manager. Dia akan bilang tidak boleh seperti ini. Nah, kalau kamu tidak suka, maka saya keluar misalnya production manajernya. Dan ketika production manajernya keluar, maka dia akan sering membawa orang-orang yang dibawanya. Penelitian-penelitian ini biasanya sering dikatakan itu adalah kolaboratif power ya. Bagaimana seorang leader di dalam departemen itu melakukan yang namanya itu kolaboratif power gitu. Sehingga pimpinan tertinggi itu susah untuk menolak dia. Kalau kita balik perusahaan distributor, power departemen mana yang lebih besar? Power departemen sales-nya. Power finance, power HR itu tidak ada apa-apanya. Karena kalau dianya itu tidak terjual produknya, ya organisasi nggak berjalan. Nah, ini adalah topik-topik penelitian ketika kalian mau bicara tentang resource dependence theory ya. Itu bisa bicara di situ. Jadi kalau kalian mau bilang, saya mau meneliti nih Bu, bagaimana mengintervensi power daripada seorang manajer departemen, maka penelitian ini bisa dipakai. Jelaskan ya secara ini. Ini resource dependence theory, itu ketergantungan intinya. Jadi, tapi ingat ya, ini tidak bisa dipakai untuk ketika kita meneliti perilaku individu di karyawan. Misalnya ketergantungan antara karyawan A dengan karyawan B itu enggak bisa. Teori ini enggak bisa dipakai. Tetapi kalau kalian mau bicara tentang ketergantungan antara satu departemen dengan departemen lain, maka ini bisa dipakai. Kalau kalian bicara kepemimpinan pada level departemen, ini bisa dipakai. Bagaimana kita mengintervensi, mengurangi power daripada department manager, supaya tidak terjadi yang namanya itu adalah kolaboratif individual power, maka teori ini bisa dipakai. Seperti itu. Sekarang kita bicara pada level yang mikro ya, teori-teori yang bisa kalian pakai untuk penelitian mikro. Penelitian mikro ini ada banyak coverage-nya, ke marketing, ke SDM, juga kepada finance. Pokoknya semua yang bicara tentang level mikro, level individual karyawan. Di sini ada nanti kita bicara organizational behavior ya. Ini dia bicara di sini. Nah, di sini ada kata ya, organizational ya. Jadi ada organization behavior dengan organizational behavior. Kalau dia organization behavior, maka penelitiannya itu pada level makro. Karena bicara perilaku organisasinya, perilaku perusahaannya seperti itu, perilaku CEO-nya. Tapi bicara organizational, ini bicara level individual, bicara karyawan semuanya di bawahnya ini. Nah, di sini dikatakan ketika kita menganalisis perilaku pada level organizational member, maka ada berbagai pendekatan yang kita pakai. Ada pendekatan kognitif perspektif ya. Bicara bagaimana mengintervensi perilaku karyawan dengan proses kognitif ya, proses analisis di dalam kognitif orang. Lalu di sini ada yang dikatakan model perilaku stimulus respon ya. Stimulus respon itu adalah ketika kita mau mempengaruhi perilaku seseorang, perilaku konsumen, perilaku karyawan, maka kita desain stimulusnya. Kita desain sesuatu sehingga dia merespon. Contoh sederhananya adalah dengan model stimulus respon ini adalah, coba misalnya nih ya, kalian ambil balon misalnya, kalian mau memprediksi orang ini pasti akan dengar suara berisik, pasti dia akan loncat gitu ya. Kalian sudah siapkan satu balon yang gede, lalu giliran tiba-tiba ada teman kalian lewat, kalian pecahkan balon itu kencang. Kira-kira temannya memberi respon tidak? Pasti dia memberi respon kan, teriak, marah, loncat. Nah, itu dianya stimulus respon. Ini adalah perspektif stimulus respon. Jadi, ketika kita mau mendapatkan satu respon tertentu, baik dari orang lain, baik dari karyawan ataupun dari konsumen atau dari siapapun, dari orang lain, maka yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana kita menstimulusnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu promosi, apakah itu suku bunga, apakah itu misalnya itu reward dalam bentuk keuangan atau apapun. Nah, ini adalah
teori yang bisa kita pakai ketika kita mau menganalisis perilaku pada level individual. Ini ada kognitif teoris ya, dikatakan bahwa individu merupakan pribadi yang bertindak secara aktif untuk memberikan respon terhadap informasi dari lingkungan. Jadi kata kuncinya di sini adalah dia bicaranya di sini. Sorry, ini tadi. Kata kuncinya adalah di sini ketika bicara ini adalah respon terhadap informasi. Karena kita bicaranya di sini kognitif ya. Informasi yang masuk di kepala, maka diproses di dalam. Apa yang harus saya berikan respon? Pastinya respon yang kita berikan itu adalah yang memberikan dampak positif yang terbaik bagi kita, seperti itu. Bukan dampak daripada mengurangi dampak negatif dan memaksimumkan dampak positifnya. Itu yang bicara di sini ya. Nanti di sini apa saja sih Bu teori-teori yang mencakup cognitive view ya dalam perspektif ini. Ini ada social information processing, ada expectancy teori, ada attribution teori, ada control teori. Ini masuk di dalam kategori kognitif ini tadi. Jadi ketika kita misalnya mau social information processing ini paling banyak digunakan oleh penelitian marketingnya. Jadi kita mau mengharapkan respon daripada customer misalnya, maka kita sediakan informasi yang banyak kepada orang sehingga dia memprosesnya itu dan dia akan mengambil keputusan ini. Misalnya, saya mau membuat orang untuk membeli produk saya ini. Maka saya akan memaparkan. Pertama itu informasi produk quality-nya. Ini sekian-sekian seperti ini. Saya paparkan informasi harga. Bahkan saya bandingkan harga daripada perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu. Lalu saya tampilkan lagi testimoni daripada orang. Nah, ketika saya sebagai konsumen membaca, informasi yang saya baca, stimulus ini dalam hal ini, informasi yang masuk melalui mata saya proses di kepala, lalu saya analisis, oh benar ya, ini seperti ini, maka saya melakukan pembelian pada produk ini. Jadi informasi ini tadi bisa diperoleh dari mata ketika kita membaca. Bisa juga dari pendengaran, misalnya dari radio kita dengar seperti itu. Atau juga dari testimoni orang. Jadi dia informasinya bisa visual, bisa juga verbal. Jadi ini adalah yang digunakan di dalam teori ini. Ekspektansi teori ya. Ekspektansi teori ini juga bicara tentang motivasi ya. Teori yang menyatakan bahwa ketika kita mau mempengaruhi perilaku orang, maka kita membuat dia memiliki harapan gitu. Maka si teori itu dia bicara seperti itu gitu. Kamu harus membangun di dalam orang lain, di dalam pikiran orang lain ada harapan. Bagaimana caranya membuat orang lain itu ada harapan? Ya dengan informasi yang kita sediakan, dengan aturan, dengan kebijakan misalnya kalau di dalam SDM, dengan kejelasan apa yang mau dicapai, maka akan ada harapan. Nah, ketika ada harapan, maka orang akan ada drive, akan ada force untuk mencapai harapan tersebut. Nah, ketika ada force tersebut, maka akan ada perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Jadi di sini adalah konsep daripada teori ini adalah kita itu mendesain sesuatu supaya ada harapan yang muncul daripada orang lain. Dan harapan itu kita buat sesuai dengan yang menguntungkan bagi kita. Atribusi teori ini bicara tentang atribusi ya. Kita itu mengalokasikan segala sesuatu itu pada apa gitu loh. Itu atribusi. Misalnya nih ya, kalau saya misalnya lihat Veldian misalnya, atribusi apa yang ada di kepala saya ketika melihat Veldian? Pria, berkacamata, hitam manis seperti itu. Itu namanya atribusi gitu. Jadi teori ini menyatakan bahwa orang itu akan menginterpretasikan sesuatu itu dari atribusi yang terbentuk di dalam pikiran dia seperti itu. Itu teori itu.
Nah, di sini adalah beberapa topik penelitian ketika kalian menggunakan cognitive view ya, dari berbagai ini tadi, dari berbagai topik tadi. Kepemimpinan. Nah, di sini sebenarnya kepemimpinan itu atribusi ya. Jadi banyak penelitian kepemimpinan menggunakan atribusi teori ya. Jadi kenapa sih orang itu sangat loyal kepada seorang pemimpin? Karena dia mengatribusikan pemimpinnya tersebut itu sebagai sosok yang sangat hebat itu. Contohnya nih ya, yang paling sering kepemimpinan menggunakan atribusi adalah pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama. Sebenarnya kan dia tidak punya otoritas power secara formal kan. Tetapi kenapa kita bisa mematuhin ketika dia bilang pergi ke sini, kamu lakukan ini? Karena ada atribusi ya. Kita mengatribusikan dia itu sebagai perwujudan orang yang paling paham tentang agama. Kita mengatribusikan dia sebagai orang yang paling suci misalnya. Makanya kita melakukan apapun untuk dia. Nah, ini adalah topik kepemimpinan ketika menggunakan atribusi teori. Lalu person perception ya, persepsi seseorang ya. Persepsi seorang ini biasanya sering menggunakan teori social information processing itu tadi. Karena persepsi itu terbentuk ketika kita melihat, kita menginterpretasikan, maka terbentuk di dalam kepala kita. Apa interpretasi kita terhadap informasi? Maka ketika kita mau membentuk persepsi positif terhadap branding, persepsi positif terhadap leader, maka ini menggunakan teori-teori motivasi ya. Motivasi ini banyak menggunakan teori itu tadi, teori sampai lupa saya. Ini teori ekspektansi ya, teori ekspektansi, teori atribusi itu sering dipakai. Career and roles ini juga sering menggunakan itu. Kalau bicara karir, itu banyak menggunakan social information processing. Makanya organisasi perlu untuk mensosialisasikan program karir yang ada di perusahaan, supaya orang dapat tahu informasi. Apa sih yang mau dia dapatkan, seperti itu. Bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu. Turnover, absen, sama self-efficacy ya, percayaan diri, ini sering menggunakan teori-teori kognitif. Oke, mari kita lanjut. Nah, itu tadi konsep besar ya tentang organisasi, teori-teori yang sudah saya paparkan. Kita bicara kepada operasionalnya ya. Ketika kalian meneliti, tadi saya sudah jelaskan di awal, ada level penelitian, makro sama mikro. Kalian putuskan dulu mau meneliti pada level mana. Dan seperti saran saya tadi, janganlah pernah menggunakan makro. Bukan karena saya tidak percaya kalian punya kemampuan, tetapi sulit untuk mengambil datanya. Kecuali finance yang tadi itu. Karena finance dia hanya mengambil data sekunder. Ketika bicara tentang penelitian, maka selalu perhatikan faktor kontekstual. Jadi di sini kalian harus melihat apa sih konteksnya seperti itu. Kalau saya mau bicara ini konteksnya di mana gitu, itu penting karena kontingensi teori sendiri sudah menyatakan itu tadi. Lalu kita bicara pada level ya, level organisasi, level department, ada tim, lalu ada individual. Nah department, kalau ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau di sini itu makro, di sini mikro, yang kedua ini adalah meso istilahnya. Level kelompok atau tim dan departemen itu dia levelnya itu meso ya. Sekarang kita bicara level pengukurannya. Jadi pengukuran itu adalah di sini saya kasih penjelasannya ya. Level pengukuran merujuk pada unit yang menjadi sumber pengambilan data langsung. Jadi kalau saya tanya, penelitian kamu level pengukurannya mana gitu. Kalian harus bisa jawab mikro, Bu. Tim, Bu, seperti itu. Di sini misalnya data diambil dari level individual. Jadi saya menyatakan bahwa saya meneliti tentang tim kerja. Saya tanya, datanya dari mana? Dari individu, Bu, dari karyawan. Sumber datanya itu dari anggota tim yang dipakai mewakili kelompok seperti itu. Jadi nanti diagregasi jawaban daripada semua anggota tim tadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya
level pengukuranmu pada level mana gitu. Level pengukuran saya pada level individual, Bu. Beda dengan level analisis. Jadi ada dua istilah yang perlu kalian pahami. Ada level pengukuran, ada level analisis. Kalau level analisis, unit yang menjadi objek pengujian hipotesis dan analisis statistik. Misalnya, tadi saya menelitinya itu adalah tim. Unit yang diteliti apa? Tim. Maka kalau ditanya, level analisismu apa? Tim, bukan individu. Tetapi, level pengukurannya apa? Level pengukurannya adalah individu. Seperti itu. Jadi jelas ya?